Oke teman-teman sekalian, kembali lagi dengan saya Rabies Putra Zebua. Perkenalkan dulu ya, nama saya Rabies Putra Zebua dengan NIM 522-323-0011. Kelas Teknik Elektro A tahun 2022, jurusan Pendidikan Teknik Elektro, Prodi Teknik Elektro, Universitas Negeri Medan. Kali ini saya akan membahas tentang current transformer dan juga potensial transformer. Yang pertama saya akan mengulas tentang current transformer itu. Apa itu current transformer? Itu suatu transformator instrumen yang digunakan untuk menghasilkan AC dalam belitan sekunder transformator, dikenal sebagai transformator arus. Ini juga dikenal sebagai transformator seri karena disatukan dalam rangkaian dengan rangkaian untuk mengukur berbagai parameter daya listrik. Di sini arus dalam belitan sekunder sebanding dengan arus dalam belitan primer. Ini digunakan untuk mengurangi arus tegangan tinggi ke arus tegangan rendah. Prinsip kerja trafo arus. Jadi arus yang mengalir pada sistem distribusi tegangan menengah ataupun tegangan rendah berkisar ratusan hingga ribuan ampere. Oleh karena itu, belitan primer dari trafo arus terbuat dari batangan tembaga dengan dimensi yang relatif besar agar mampu menahan arus yang mengalir secara terus-menerus di sisi primer ataupun arus sesaat ketika terjadi kegagalan sistem. Karena belitan primer terbuat dari batang tembaga yang dimensinya cukup besar, maka impedansi di sisi primer bisa dianggap tidak ada karena terlalu kecil dibanding impedansi sistem. Ini dapat kita lihat. Saya ingin menjelaskan ini tentang dapat kita lihat bagaimana komponennya. Itu ada inti atau core. Inti atau core itu adalah lingkarannya berbentuk itu terbuat dari tembaga, dari besi. Jadi itu dibuat lilitan tembaganya yaitu lilitan sekunder. Kemudian adanya material insulasi, adapun batang tembaga primer dan arus sekunder ada juga relay. Jadi saya akan nanti jelaskan bagaimana cara kerjanya. Baik, prinsip kerja dari trafo adalah sebagai berikut. Pada saat arus primer IP mengalir pada lilitan primer, ini dapat kita lihat ada arusnya primer IP, itu mengalir, maka akan muncul medan magnet di sekeliling lilitan primer. Jadi ketika dia dialiri arus akan muncul medan magnet, yaitu medan magnet bahwa kita tahu medan magnet itu tidak dapat dilihat, melainkan dapat dirasakan. Yang kemudian medan magnet tersebut akan terkumpul lebih banyak pada inti atau core, yaitu dia akan nanti terkumpul jadi banyak medan magnet yang berputar di dalam inti atau core, menghasilkan perubahan flux primer dan memotong lilitan sekunder sehingga menginduksikan tegangan pada lilitan sekunder sesuai hukum Faraday. Karena lilitan sekunder membentuk loop tertutup, yaitu loop tertutup itu tidak adanya arus keluar. Maksudnya arus keluar ini arus yang masuk, arus yang akan berjalan terus memutar dan akan kembali ke titik asalnya, itu tidak akan keluar. Itu seperti tidak adanya ujung, yaitu terus berputar kembali ke titik asalnya. Yaitu dia akan mengalir arus sekunder yang akan membangkitkan medan magnet untuk melawan flux magnet yang dihasilkan oleh balitan primer sesuai hukum Lenz. Oke, apa sih fungsi current transformer? Itu fungsi utama dari sebuah trafo CT atau current transformer adalah mengukur arus yang mengalir dalam sebuah rangkaian, terutama dalam pembacaan arus dan dalam aliran voltase tinggi dalam jaringan distribusi. Selain itu, current transformer juga dipergunakan untuk pembacaan pada meteran listrik yang saat ini banyak beredar dengan penunjukan besarnya arus yang mengalir dalam setiap fase. Kemudian fungsi lain dari current transformer adalah untuk proteksi peralatan. Itu dengan meningkatkan jumlah lilitan pada sekunder current transformer, maka arus yang mengalir dapat diperkecil menjadi lebih kecil dibandingkan dengan arus yang mengalir di primer. Hal ini bertujuan untuk melindungi peralatan seperti resistor dalam ammeter. Pemasangan relay juga seringkali disertakan sebagai pemutus overload untuk tujuan perlindungan dalam kondisi tertentu. Itu dapat kita lihat adanya contoh-contoh current transformer
adanya one loop. One loop itu satu satu loop itu 300 per 5 ampere. Ada juga two loops, yaitu adanya dua loops. Adanya dua loops yaitu 150 per 5 ampere. Ada yang juga tiga loops. 3 loop yaitu 100 per 5 ampere. Itu tergantung jenis current transformernya. Jadi saya ingin menjelaskan potensial transformer, yaitu trafo tegangan digunakan untuk menurunkan tegangan sistem dengan perbandingan transformasi tertentu, yaitu dapat kita bandingkan tadi ya, apa itu current transformer ataupun potential transformer. Current transformer itu menurunkan daya atau menurunkan nilai, sedangkan potential transformer itu menurunkan tegangan. Itu dapat kita bedakan sendiri antara daya dan tegangan, itu sangat berbeda jauh. Transformator tegangan atau potensial transformer adalah trafo instrumen yang berfungsi untuk merubah tegangan tinggi menjadi tegangan rendah sehingga dapat diukur dengan voltmeter. Prinsip kerja trafo tegangan, kumparan primernya dihubungkan paralel dengan jaringan yang akan diukur tegangannya. Voltmeter atau kumparan tegangan wattmeter langsung dihubungkan pada sekundernya. Jadi, rangkaian sekunder hampir pada kondisi open circuit. Besar arus primernya tergantung pada beban di sisi sekunder. Rancangan trafo tegangan ini sama dengan trafo daya step down, tetapi dengan beban yang sangat ringan. Itu ada contohnya bagaimana rangkaiannya dapat dilihat. Oke, lanjut. Prinsip kerja trafo jenis ini sama dengan trafo daya. Meskipun demikian rancangannya berbeda dalam beberapa hal, yaitu kapasitasnya kecil 10-150 volt ampere karena digunakan untuk daya yang kecil. Kemudian faktor transformasi dan sudut fasa tegangan primer dan sekunder lebih kecil untuk mengurangi kesalahan pengukuran. Yang ketiga, salah satu terminal pada sisi tegangan tinggi dibumikan atau ditanamkan, yaitu disebut dengan ground, untuk ditanamkan ke dalam tanah. Dan kemudian tegangan pengenal sekunder biasanya 100 atau 100 akar 3 volt. Oke, terakhir ini ada dua macam trafo tegangan, itu ada transformator tegangan magnetik. Transformator ini pada umumnya berkapasitas kecil, yaitu antara 10 sampai 150 volt ampere. Faktor ratio dan sudut fasa trafo tegangan sisi primer dan tegangan sekunder dirancang sedemikian rupa supaya faktor kesalahan menjadi kecil. Salah satu ujung kumparan tegangan tinggi selalu diketanahkan. Trafo tegangan kutub tunggal yang dipasang pada jaringan 3 fasa di samping belitan pengukuran, biasanya dilengkapi lagi dengan belitan tambahan yang digunakan untuk mendeteksi arus gangguan tanah. Belitan tambahan dari ketiga trafo tegangan dihubungkan secara seri. Kemudian trafo tegangan kapasitif. Trafo kapasitif itu trafo pembagi tegangan kapasitif dipakai untuk keperluan pengukuran tegangan tinggi sebagai pembawa sinyal komunikasi dan kendali jarak jauh. Pada tegangan pengenalan yang lebih besar dari 110 kV karena alasan ekonomis, maka trafo tegangan menggunakan pembagi tegangan yang menggunakan kapasitor sebagai pengganti trafo tegangan induktif. Pembagian tegangan kapasitif dapat digambarkan seperti gambar di bawah ini oleh pembagi kapasitor. Tegangan pada C2 atau tegangan primer trafo penengah V1 diperoleh dalam orde puluhan kV, umumnya 5, 10, 15 dan 20 kV. Kemudian oleh trafo magnetik tegangan primer diturunkan menjadi tegangan sekunder standar 100 atau 100 akar 3 volt. Jika terjadi tegangan lebih pada jaringan transmisi, tegangan pada kapasitor C2 akan naik dan dapat menimbulkan kerusakan pada kapasitor tersebut. Untuk mencegah kerusakan tersebut dipasang selang pelindung atau SP. Itu selang pelindung ini dihubungkan secara seri dengan resistor R untuk membatasi arus saat selang pelindung bekerja untuk mencegah efek ferroresonansi. Baik, fungsi potensial transformer terakhirnya adalah karena transformer kemampuan untuk meningkatkan atau turun tegangan dan arus dan listrik isolasi yang mereka berikan, maka dapat berfungsi sebagai cara untuk menghubungkan peralatan listrik tegangan tinggi dan sistem tenaga arus tinggi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya yang sedang menjalankan ibadah puasa. Semoga amalnya dilancarkan oleh Tuhan SWT
Dan sekian presentasi saya atas nama Raya Putra Hasibuan, saya mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.